Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih ya sudah mengklik video ini. Dan di sore hari ini kita akan melihat pengerjaan yang begitu masif di sekitar sirkuit Mandalika. Terutama kita melihat pantauan di awal durasi ini, yang mana merupakan jalan provinsi di sisi depan sirkuit Mandalika, terkonek ke arah bypass yang sudah nggak asing lagi ya buat semua. Nah, kita akan menyisir ke arah barat secara pelan untuk melihat lebih detail bagaimana progres yang atau pencapaian pada sore hari ini. Nah, sudah mulai terlihat pemadatan dan perkerasan pada jalan provinsi, dan sebelah kiri lagi ya, untuk satu sisi lagi untuk dilakukan kelanjutan penuntasannya. Ya, kita akan coba turun lebih rendah supaya sama-sama bisa melihat lebih jelas, lebih detail ya pengerjaan pada sisi kiri, yang mana sekarang sudah mulai terpantau kalau peletakan dari geotekstil yang merupakan semacam lapisan membran untuk ini ya, agar tidak terjadinya penurunan pada subgrade di perkerasan badan jalan yang ada di sini. Nah, sekilas kalau kita menoleh sekarang ke arah kiri juga, yang merupakan area drop off untuk shuttle bus bagi para penonton, juga sudah terlihat dilakukan subbase yang hampir tuntas ya, hampir 100% untuk area di depan sini, di bawah sini. Oke, kita lanjutkan ke sisi barat dari jalan provinsi. Ya, beginilah suara hiruk pikuk atau suara kesibukan atau kebisingan pada kawasan sirkuit Mandalika yang sedang dilakukan pengerjaan penuntasan. Nah, peletakan atau penghamparan subbase sendiri sudah mulai dilakukan di sini, persis di depan area yang merupakan landmark dari Pertamina Mandalika International State Circuit. Oke, kita akan lanjut ke sisi baratnya lagi ya, teman-teman. Untuk gerbang PIV juga sudah mulai ada kesibukan di sini, yaitu penuntasan juga pada pengerasan badan jalan. Nah, kemungkinan akan ada dua landmark ya. Jadi dua landmark untuk sirkuit Mandalika di sebelah bawah kita, sebelah kiri maksudku. Ini juga merupakan lokasi atau titik landmark bagi pelang Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, kita berada di sisi barat yang merupakan tikun yang ke-16. Kalau kita perhatikan progres pada area tribun atau alas tribun di zona K atau yang berada di depan kita ini, sedikit lagi akan selesai dilakukan pengerjaan. Oke, kita akan melihat ke sejumlah titik lagi untuk persiapan-persiapan yang lainnya atau pembenahan lainnya. Sudah berjejer rapi dan lumayan banyaknya UPS maupun genset bagi PLN yang mensupport kelistrikan pada gelaran MotoGP di 2022 ini. Lalu sejumlah rangkaian dari bangunan modular di sini sudah terangkai seperti ini. Jadi nanti akan dijadikan sebagai kamar atau ruangan, baik itu difungsikan untuk area catering atau ini bukan area catering ya teman-teman, sorry. Jadi ini akan menjadi komplek di mana para mekanik dari masing-masing pembalap akan tinggal di sini. Seperti ini ya, simpel dan sangat cepat pengerjaannya. Saya akan menunjukkan lebih rendah sedikit supaya bisa terpantau. Jadi ada berupa pintu dan jendela pada setiap bangunan modular di sini. Bisa diperhatikan, ada pintu, ada jendela. Nah, ini akan difungsikan sebagai tim mekanik atau ruangan atau tempat tinggalnya para mekanik dari pembalap yang akan hadir di MotoGP, kemudian di Moto3, Moto2, dan aset lengkap yang akan digelar nanti di sini. Oke, perubahan yang lain juga kalau kita perhatikan ya, masih kita memantau di bagian belakang untuk area pedok, kemudian untuk persiapan pada sisi kanan yang merupakan area tribun premier pada trek lurus sebelah kanan ini. Kita melihat, kita akan coba naik lebih tinggi sedikit ya, untuk melihat lebih tinggi dan bagaimana lebih luas maksudku ya, dari deretan area tribun premier pada sebelah
kanan di trek lurus juga sudah menunjukkan hasil yang lumayan maksimal, hampir 100% tuntas untuk alas dasar tribun yang membentang ke bagian tunnel 1. Dan kita terus akan menelusuri ke sisi timurnya atau menuju ke arah tikun yang pertama. Di sini perubahan juga terjadi pada PIV Village construction-nya atau konstruksi dari bangunan PIV Village. Perubahan yang begitu cepat atau signifikan dari bangunan modular atau bangunan yang knockdown di sini dikerjakan oleh 4 unit crane ya. Teman-teman bisa perhatikan 4 unit crane di sini standby menuntaskan, mendirikan bangunan dari PIV Village ini. Jadi buat teman-teman yang sudah membeli tiket yang super mahal, kita bilang harga 15-an juta rupiah, siap-siap bisa menonton di titik sini ya. Memilih tribun atau tribun kalian akan ada di sini. Nah, jadi di sini sekarang Adapun sama menerbangkan kamera udara sekitar jam 6 sore, namun pengerjaan terus dilakukan tanpa jeda atau tanpa ada waktu istirahat bagi para pekerja, dan kemungkinan akan terus dilakukan lembur sampai jam 12 malam nanti. Dan kita lewati tikon yang pertama. Untuk sisi kanan di area tribun standar, di sini sudah mulai pondasi dasar pada tribunnya, terus dituntaskan pemadatan dan persiapan sebelum dilakukan pembetonan. Oke, kita ke tikungan yang berikutnya ya. Untuk trek sendiri sudah jelas ya, kita bagikan dari sejumlah video sebelum-sebelumnya kalau trek sendiri sudah aman dan tidak ada masalah. Kemudian di sebelah kanan dari tikungan yang keempat di sini menuju ke 5 sudah mulai dilakukan lane clearing atau dilakukan pemadatan juga pada area tribun yang berada di bawah sini. Dilakukan pemadatan, diberikan lapisan subgrade, dan baru akan bisa dilakukan perkerasan. Nah, sekilas kalau kita naik lebih tinggi dari kamera udara di sini, bisa kita tunjukin ke teman-teman kalau progres pada sisi timur tikun yang kelima, yang mana merupakan area parkir ataupun connecting jalan menuju ke arah pantai, sudah tuntas, dan juga jalur menuju pantai dari area parkir pun terus dipersiapkan. Dan nantinya untuk area camping glamping juga akan dilakukan untuk sementara pada area sisi barat Sirkuit Mandalika ataupun sisi timur dari Sirkuit Mandalika ya. Jadi untuk sisi selatan sini sepertinya tidak akan disiapkan dulu untuk camping ground pada gelaran MotoGP di 2022 ini, karena masih dirasa belum siap untuk peletakan sejumlah camping atau tenda. Jadi para penonton akan disediakan 2 lokasi, yaitu di sekitar Tanjungan atau di sebelah timurnya bukit yang kita lihat di tikon yang kelima barusan, dan camping ground yang kedua ada di sisi barat yang telah disiapkan di bagian di sekitar kawasan Kuta Beach Park. Oke, kita sekarang ada di tikun yang ke-9 menuju tikun 10. Saya coba akan menerbangkan lebih rendah untuk drone di tikungan yang berada di sini, persisnya di bukit 360 kita bilang, untuk sama-sama melihat progres pada sore hari ini. Ya, masih penuntasan pada fondasi, konstruksi, pembetonan terus diselesaikan, dan nanti untuk konstruksi bangunannya juga akan dilanjutkan, dan kita akan bisa sama-sama memantau tentunya di channel ini untuk mengupdate buat kalian. Ya, kita akan tarik mundur menuju ke tikungan yang ke-10. Seperti apa di sini pemandangan pada sore hari ini. Ya, benar-benar merupakan tikungan yang sangat eksotis ya. Di sini teman-teman bisa melihat sama-sama pemandangan yang sangat eksotis dari trek tikungan 10. Dan untuk di sisi Laguna sebelah barat dari Sirkuit Mandalika juga, walaupun sekarang
terlihat air sedang pasang, namun belum begitu maksimal karena cuaca yang sedikit agak mendung di sini. Kemudian belum penuhnya air pasang yang masuk ke sisi Laguna, jadi keindahan pada sebelah barat sirkuit Mandalika belum begitu maksimal. Dan kita bisa bayangkan kalau seandainya air pasang seperti stabil, nah itu seperti yang sebelah selatan ini ya. Jadi benar-benar nanti sirkuit ini berada di update gitu ya, di sebelah barat dan di sebelah selatan oleh pantai seperti itu. Oke, kita di atas tikon yang ke-11 sekarang ini. Kita coba akan turun lebih rendah untuk melihat lebih dekat bagaimana progres pada trek sendiri ataupun persiapan di beberapa titik sini. Nah, adapun informasi yang bisa kita update buat kalian kalau sirkuit Mandalika untuk pemasangan air fence pada safety komponen itu, air fence atau semacam airbag atau bisa dibilang kantong udara gitu ya, yang menempel pada tire barrier itu tidak jadi dilakukan pemasangan karena informasi yang beredar dari komunikasi dengan Dorna dengan FIM kalau tire barrier atau jarak tire barrier di sirkuit ini atau lebar dan dalamnya gravel bed atau run off gravel di sirkuit Mandalika ini sudah benar-benar safety. Jadi tanpa ada air fence juga sudah gravel bed di Mandalika sudah bisa memberikan safety yang maksimal, sehingga pembalap yang sekiranya terpental keluar dari track utama itu sudah diamankan atau bisa diminimalisir mengenai fatalitasnya karena gravel bed yang Mandalika sirkuit punya sudah benar-benar bisa maksimal begitu maksudnya. Oke, di sisi barat dari sebelah kiri tikon yang ke-14 kita perhatikan perubahan yang begitu cepat juga untuk alas dasar tribun atau grandstand, dan sedikit lagi akan tersambung dengan yang berada di depan sini yang merupakan jalur barat dari jalur masuk atau akses masuk sisi barat menuju ke dalam sirkuit Mandalika atau menuju tribun-tribun yang ada di sini. Nah, pengerjaan untuk pemadatan di sini masih terus diselesaikan. Dan kita sudah kembali lagi di atas tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Area tribun sendiri sudah maksimal, teman-teman bisa perhatikan bersama-sama. Dan kita akan mencoba turun lebih rendah lagi untuk melihat beberapa titik yang sedang difokuskan pengerjaan pada area di belakang pedok atau area di mana modular building berdiri di sini. Nah, selain pembenahan pada jalan yang ada di antara pit building dengan medical center, ya, pembenahan terutama pada jalur drainase, lalu pemasangan box culvert dan dilakukan resurface sedikit untuk penyempurnaan dari areanya untuk memberikan sesuatu yang lebih maksimal. Nah, di sini sudah berdirinya beberapa tenda yang difungsikan untuk buat para penonton yang nantinya untuk melakukan tes rapid atau mendapatkan hasil tes antigen atau PCR dan sebagainya, bisa dilakukan di sini untuk bagian-bagian medikalnya. Dan sejumlah komponen pada modular building juga di sini masih belum terpasang. Nantinya akan dirakit semua dan berjejer membentang dari depan sini, akan dibentangkan hampir sampai ke sisi timur, ya, persisnya kurang lebih sepanjang bentangan dari garasi pedok yang ada di depan, yang mana difungsikan menjadi area catering, kemudian ya singkatnya hospitality suite, jadi tempat makan atau tempat istirahat para pembalap dan sebagainya, sementara menunggu jadwal balapan yang lainnya. Dan di sini akan segera dipenuhi oleh sejumlah komponen-komponen dari bangunan modular, nantinya akan didatangkan, termasuk juga beberapa
Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Ya, jadi sejumlah komponen untuk grandstand juga akan mulai berdatangan nanti. Kita akan sama-sama mantau. Kemudian untuk area drop off bagi shuttle bus yang ada di belakang VIP Village juga terus disempurnakan di sini, teman-teman. Nah, penuntasannya terus dilakukan terutama di perkerasan dan subbase, lalu tanggul untuk drainase juga di sini masih dituntaskan agar menjamin tidak adanya genangan air atau banjir yang akan terjadi pada gelaran MotoGP di Mandalika, baik itu genangan air pada trek sendiri ataupun genangan air pada sejumlah kawasan, yaitu kawasan VIP atau kawasan pengunjung atau kawasan di mana tribun dan grandstand berdiri atau didirikan. Ya, mungkin itu saja pantauan yang bisa kita bagikan pada sore hari ini. Kemudian nanti akan ada penataan juga pada sisi utara untuk warga yang tinggal di sini ya, baik itu yang berdagang ataupun berjualan, supaya lebih indah sebagai pemandangan depan di sirkuit Mandalika yang akan welcome para pengunjung ataupun para penonton nantinya. Jadi kurang lebihnya dari narasi dan visual, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi, dan selamat beraktivitas. Tetaplah jaga terus protokol kesehatan dimanapun sama berada, dan sampai jumpa di Mandalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.